Salah satu penilaian akreditasi adalah terkait penilaian terhadap kebijakan pengembangan kurikulum. Sebuah pendidikan tinggi perlu memiliki kurikulum, dan kurikulum bukan sekadar dokumen, tapi kurikulum itu harus juga sebagai rencana dilaksanakan, dan kemudian kurikulum itu juga terus-menerus dievaluasi dan dikembangkan. Biasanya evaluasi kurikulum untuk pengembangan kurikulum secara menyeluruh itu dilakukan 3 tahun paling sedikit ya, atau 4 tahun begitu. Dan kemudian tahun kelima ketika membuat renstra, situ ada pengembangan kurikulum sekaligus terkait pada peningkatan standar-standar mutu dari kurikulum yang ada pada perguruan tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah penilaian apa yang perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang kriteria mengenai pengembangan tentang kurikulum. Yang pertama adalah apakah perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait dengan pengembangan kurikulum atau keberadaan tentang kebijakan pengembangan kurikulum. Karena itu kemudian kalau memang ada berarti kan punya pedomannya. Kemudian selanjutnya adalah apakah kebijakan pengembangan kurikulum itu disosialisasikan, ya. Jadi kebijakan tersebut disosialisasikan, dan kemudian karena dia merupakan sebuah kebijakan pengembangan kurikulum, maka pertanyaannya adalah apakah kebijakan itu dilaksanakan secara konsisten, ya, dilaksanakan secara konsisten. Jadi kalau ada kebijakan pengembangan kurikulum dan kemudian juga tentunya ada evaluasi-evaluasi terkait dengan mungkin rekonstruksi mata kuliah dan banyak hal terkait kurikulum, maka pertanyaannya adalah apakah itu dilaksanakan? Setiap semester juga setelah perkuliahan diadakan pertemuan dengan dosen dan juga penilaian kembali mengenai RPS dan banyak hal lain terkait dengan uh, kebijakan pengembangan kurikulum, dan semuanya itu mesti ada dalam dokumen pengembangan kebijakan kurikulum. Dan setelah dilaksanakan, maka ditanya juga kembali apakah ada dokumen evaluasinya. Setiap kali ada usaha untuk mengembangkan kurikulum, mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil yang dikerjakan, maka harus ada dokumennya. Nah, dalam dokumen evaluasi itu kan nanti diketahui ada kekuatan apa, ada kelemahan apa di dalam pelaksanaannya. Dan setelah itu, maka selanjutnya adalah apakah ada tindak lanjut. Karena kalau ada evaluasi, berarti perlu ada tindak lanjut. Dan ini merupakan sesuatu yang penting, karena sebuah kurikulum itu sangat penting sekali ya. Kemudian juga sekali lagi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya kalau kita bicara tentang pengembangan kurikulum. Maksudnya adalah bagaimana peran institusi dalam pengembangan kurikulum program studi yang ada. Nah, ini juga ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan adalah pertama, apakah dalam pengembangan kurikulum atau menyusun, melaksanakan kurikulum, mengevaluasi dan memperbaiki, ya ada bentuk perhatian daripada institusi gitu, misalnya dalam pemberian dana. Karena untuk mengembangkan kurikulum atau dalam kebijakan ada pedoman tentang kebijakan pengembangan kurikulum, semuanya itu kan tentu ada biaya. Nah, perguruan tinggi perlu memberikan ya biaya-biaya yang ada untuk pengembangan kurikulum. Jika tidak, maka dosen dan mungkin juga program studi ada tidak pernah dikembangkan kurikulumnya. Kalau tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Dan kemudian juga hal yang lain adalah apakah ada pendampingan. Jadi tidak semua dosen bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum. Bahkan yang saya temui tidak semua pendidikan tinggi, secara khusus pendidikan tinggi agamaan, yang memiliki orang yang memiliki kemampuan mendesain kurikulum. Nah, kalau tidak ada orang yang memiliki kemampuan mendesain kurikulum, bagaimana mengembangkannya? Bagaimana melakukan rekonstruksi mata kuliah? Bagaimana mengembangkan kurikulum mengacu KKMI? Bagaimana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Itu semuanya perlu pendampingan, ada workshop, ada seminar, untuk dosen-dosen yang ada. Dan seringkali juga ketika ada workshop, seminar, memang menggugah. Dosen-dosen berusaha berjuang untuk mengembangkan kurikulumnya, untuk mencapai luaran yang ditentukan,
dan juga memeriksa input yang ada serta proses yang ada sehingga dapat dipastikan bahwa luaran yang direncanakan atau profil lulusan direncanakan itu tercapai. Nah, itu juga perlu dilakukan. Dan kadang-kadang sebenarnya seringkali membutuhkan pendampingan lebih lanjut ketika dalam praktek pengembangan kurikulum atau penyusunan kurikulum. Di situ perguruan tinggi perlu memberikan bantuan berupa ada pakar yang menolong. Ada orang yang memiliki kemampuan mendesain kurikulum sehingga dosen-dosen yang memiliki pikiran-pikiran yang ada atau pemahaman yang ada kemudian juga ditolong untuk bisa merancangnya dalam sebuah kurikulum yang memang sesuai dengan kondisi di perguruan tinggi tersebut. Dari sini perlu pakar, perlu orang yang mampu membuat desain kurikulum. Nah, itu semuanya perlu ada bantuan dari perguruan tinggi. Jadi sekali lagi, perguruan tinggi pada waktu akreditasi akan menilai apakah memiliki kebijakan atau dokumen kebijakan pengembangan kurikulum. Apakah dokumen pedoman kebijakan kurikulum itu disosialisasikan? Apakah dokumen kebijakan kurikulum itu dilaksanakan? Kalau dilaksanakan, apakah dievaluasi? Kalau dievaluasi, apakah ada dokumen evaluasi? Dan kalau ada dokumen evaluasi, apakah tindak lanjutnya mengacu pada dokumen evaluasi? Selamat mengembangkan kurikulum, dan kiranya dosen dan perguruan tinggi bersama-sama berusaha keras untuk menghadirkan kurikulum yang bermutu, sehingga perencanaan yang baik dari sebuah perguruan tinggi, maka tentunya akan mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu luaran yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan. Selamat mengerjakan, menyusun, memperbaiki pedoman kebijakan kurikulum, mensosialisasikannya, melaksanakannya, mengevaluasinya, dan melakukan tindak lanjut untuk peningkatan mutu berkelanjutan.